Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ihwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratil a'immatil arba'atil mujtahidin fid din wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin khususan muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Juwaini wa ila hadrati awliyaillahi ta'ala khususan hadratil qutbir rabbani wal arifis samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidatina wa nahusu khususan Syaulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Waraqat fi Ushulil Fiqhi karya Al-Imam Al-Juwaini. Pada episode kali ini kita akan bersama belajar tentang Abwab Ushulil Fiqhi, yaitu tema-tema yang ada di dalam usul fikih dalam metodologi hukum Islam yang dirumuskan sedemikian rupa oleh penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Juwaini. Wa min abwabi usulil fiqhi aqsamun al-kalamu wal amru wan nahyu wal amu wal khas. Al-Imam Al-Juwaini menjelaskan bahwasanya bab-bab di dalam usul fikih itu terdiri beberapa bagian. Yang pertama adalah pembahasan tentang al-kalam. Yang kedua adalah pembahasan tentang al-amru. Jika al-kalam itu adalah kalimat, redaksi, statement, maka al-amru ini adalah kalimat yang bernada atau berorientasi suatu perintah. Artinya perintah-perintah di dalam Al-Quran itu termasuk yang akan dibahas apa maksud dan maknanya. Di dalam kitab ini nanti akan dijelaskan dan dibahas lebih lanjut. Begitu juga an-nahyu, mengenai larangan. Wal-amu wal-khasu. Al-Imam Al-Juwaini dalam kitabnya juga memasukkan pembahasan tentang redaksi Al-Quran yang berorientasi makna am dan juga khas. Juga dibahas di dalamnya wal mujmalu wal mubayyanu, yaitu kalimat-kalimat yang sifatnya mujmal dan kalimat-kalimat yang sifatnya mubayyan. Wadh-dhahiru wal muawwalu, juga di dalamnya dibahas tentang fenomena kebahasaan dalam Al-Quran yang sifatnya zahir, tapi juga yang sifatnya muawwal. Wal af'alu wan nasih wal mansuh wal ijma' wal ahbar wal qiyas. Beberapa bentuk fi'il dan juga dibahas di sana tentang nasih mansuh,
tentang ijma, tentang qiyas, tentang al-hadar wal ibahah, wa tartibul adillah, dibahas juga di dalamnya mengenai hierarki dalil. Wa sifatul mufti wal mustafti, dan juga sifat-sifat, karakter, atribut seorang mufti dan juga mustafti. Wa ahkamul mujtahidi, dan hukum-hukum hal-hal yang itu terkait dengan seorang mujtahid. Apabila kita perhatikan bagaimana Al-Imam Al-Juwaini merangkai, memformulasikan kitabnya yang berisi tadi beberapa bab yang disebutkan dengan model kategorisasi yang pada episode sebelumnya kami jelaskan, kita bisa memahami bahwasannya kitab ini didesain pertama-tama dengan menjelaskan terlebih dahulu mabahisul alfat, meskipun itu belum dirangkai dalam satu pembahasan yang khusus di sana, dikerangkakan dalam pembahasan mabahisul alfat. Tetapi pembahasan tentang al-kalam, tentang statement, tentang ujaran, tentang redaksi, tentang kalimat di dalam Al-Quran, dan juga tentang al-amru wan nahyu, al-amu wal khas wal mujmal mubayyan wal dhahir muawwal wan nasih wal mansuh, ini menunjukkan bahwasannya Al-Imam Al-Juwaini memulai pembahasannya dengan menjelaskan pertama-tama kaidah-kaidah kebahasaan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab, maka tidak mungkin Al-Quran itu dipahami selain dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka sudah menjadi suatu kelaziman, keharusan, bahwasannya salah satu unsur yang membangun paradigma usul fikih itu adalah kajian-kajian kebahasaan di dalam Al-Quran. Kemudian di sini Imam Al-Juwaini juga memasukkan pembahasan tentang ijma, tentang al-ahbar, tentang al-qiyas. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada unsur-unsur metodologis yang itu menjadi bagian dari rangkaian dalil di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, yang itu membentuk paradigma usul fikih. Qiyas ini adalah bagian dari dalil sebagaimana ijma. Maka di sini bisa kita pelajari dan simpulkan bahwasanya Al-Imam Al-Juwaini setelah membahas tentang mabahisul alfat, segmen berikutnya Al-Imam Al-Juwaini membahas tentang al-adillah. Meskipun bercampur di sana, sebelum menjelaskan tentang tartibul adillah, Al-Imam Al-Juwaini menyebutkan al-hadar wal ibahah wal ahbar. Ini menunjukkan bahwasanya sistematika yang dibangun oleh Al-Imam Al-Juwaini ini bersifat mengalir. Jadi kategori-kategori atau segmen pembahasan yang telah dikerangkakan sebelumnya, sebagaimana itu lazim digunakan oleh al-ulama, para ulama yang terdiri dari al-adillah, mabahisul alfat, kemudian al-ijtihad dan al-ahkam, ini bercampur. Kemudian yang terakhir wasifatul mufti wal mustafti wa ahkam al-mujtahidin. Ini menunjukkan bahwasanya dalam usul fikih Al-Juwaini ada pembahasan di sana mengenai al-ijtihad. Di sini hanya terlihat al-hadar wal ibahah
sebagai pembahasan yang dimunculkan oleh Al-Imam Al-Juwaini yang termasuk dalam pembahasan Al-Ahkam. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana Al-Imam Al-Juwaini menjelaskan tentang Al-Hadar Al-Ibahah. Maka dalam pembagian bab ini, dalam susunan atau konfigurasi bab yang dibangun oleh Al-Imam Al-Juwaini dalam usul fiknya ini telah memuat sebetulnya 4 kategori atau segmen pembahasan, yaitu yang pertama adalah Al-Adillah, yang kedua adalah Mabahisul Alfat, yang ketiga adalah Al-Ijtihad, yang keempat adalah Al-Ahkam. Ini memberikan pelajaran kepada kita, bisa kita pahami dan bisa kita simpulkan bahwasannya dalam kitab Al-Waraqat ini secara keseluruhan bab-bab yang seharusnya dikaji telah dicantumkan di sini secara sederhana meskipun dengan sistematika yang berbeda oleh Al-Imam Al-Juwaini, yang mana nanti satu persatu ke depan akan kita bahas apa yang dimaksud dengan Al-Kalam, Al-Amru wan Nahyu, Al-Qiyas, Al-Hadar Al-Ibahah, Sifatul Mufti wal Mustafti, dan lain sebagainya. Al-Imam Al-Juwaini menuliskan fa'amma aqsamul kalami fa'aqallu ma yatarakkab minhu al-kalam ismani. Adapun kategori-kategori kalimat, maka paling sedikit kalimat itu tersusun dari 2 isim atau ismun wa fi'lun, atau 1 isim dan 1 fi'il, atau ismun wa harfun, atau 1 isim dan 1 huruf, au harfun wa fi'lun, atau 1 huruf dan 1 fi'il. Kemudian lebih lanjut Al-Imam Al-Juwaini menjelaskan tentang kategori-kategori kalimat yang sudah tersusun dari berbagai atau beberapa kalimat itu, kata baik isim, fi'il maupun huruf, pada kategori amrin wa nahyin wa khobarin wa istihbarin, bahwasanya kalimat itu ada kalanya amrin yaitu perintah, wa nahyin yaitu larangan, wa khobarin yaitu kalimat berita, wa istihbarin dan kalimat pertanyaan. Ini bagaimana Al-Imam Al-Juwaini menjelaskan fenomena kebahasaan di dalam Al-Quran, di mana di dalamnya kalimat-kalimat itu tersusun dari beberapa lafaz atau unsur lafaz yang terdiri dari isim, fi'il ataupun huruf, yang membentuk satu kesatuan berupa kalimat yang memiliki tendensi di dalam Al-Quran itu ada kalanya perintah, ada kalanya larangan, ada kalanya berita, dan ada kalanya pertanyaan. Kalau kita menemukan di dalam Al-Quran berbagai bentuk kalimat, itu tidak lepas dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Juwaini. Di sana ada kemungkinan perintah, jika tidak adalah larangan, jika tidak adalah berita, jika tidak adalah sebuah pertanyaan. Kemudian Al-Imam Al-Juwaini menjelaskan kategori lain
dari perspektif lain mengenai kalimat ini yang ia tuliskan di sini, wa min wajhin akhar yang qasimu ila haqiqatin wa majazin. Jadi selain bentuk kalimat yang tadi ada, yaitu al-amru wan nahyu wal khabaru wal istihbaru, ada bentuk lain. Dari perspektif lain, kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu bisa dikategori kepada hakikat dan kepada majaz. Lalu apa definisi al-haqiqah dan definisi al-majaz? Al-Imam Al-Juwaini mendefinisikan al-haqiqatu ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'i wa qila ma ustumila fima istalaha alaihi minal mukhatabati. Al-Imam Al-Juwaini mendefinisikan hakikat itu adalah sebuah kalimat yang digunakan sesuai dengan objek atau apa yang dimaksudkan. Pada definisi yang lain dikatakan bahwasanya hakikat adalah sebuah kalimat yang digunakan dan diperuntukkan sesuai dengan kesepakatan percakapan yang itu sudah menjadi konsensus dalam sebuah masyarakat yang berbahasa, yang mana tentunya tidak akan keluar dari apa yang disepakati maksud dari sebuah kalimat itu. Nah, ini berbeda dengan majaz. Majaz ini didefinisikan mata jawaza alaihi, mata jawaza an maudu'i. Majaz itu sebuah kalimat yang ia melampaui objeknya. Dalam arti apa? Itu bukan yang dimaksudkan sesungguhnya. Itu adalah kalimat majaz. Maka dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia yang kita miliki, kita juga mengenal fenomena kebahasaan yang sama. Di sana ada hakikat, di sana ada majaz. Fal haqiqatu imma lughawiyah wa imma syar'iyyah wa imma urfiyah. Hakikat ini menurut Al-Imam Al-Juwaini ada kalanya lughawiyah, sifatnya adalah dianggap sebagai hakikat secara bahasa di kalangan mereka para ahli bahasa. Wa imma syar'iyyah, dan ada kalanya hakikat itu sifatnya syar'iyah, dianggap sedemikian rupa maknanya di kalangan para ahli fikih misalkan. Wa imma urfiyah, dan dipahami hakikat ini sesuai dengan adat kebiasaan suatu kelompok atau suatu ekosistem tertentu yang bisa jadi berbeda dengan yang lainnya. Misalkan kita memahami tentang apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, aqimus sholah. As-sholah di situ bisa berarti doa, sebagaimana arti lughawiyahnya, tetapi juga bisa berarti sholat atau suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di situ ada kemungkinan makna lughawiyah, juga bisa ada kemungkinan makna syar'iyah. Maka di situ harus kita mampu untuk membedakan kapan kalimat itu dipahami secara hakikoh syar'iyah atau secara hakikoh lughawiyah, supaya tidak terjadi misinterpretasi. Sedangkan majaz, Al-Imam Al-Juwaini menjelaskan imma ayyakuna biziyadah au nuqsan au naklin au isti'aratin, yang mana
insya Allah akan kita bahas berikutnya pada sesi yang akan datang mengenai makna majaz menurut Al-Imam Al-Juwaini. Baiklah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya Al-Imam Al-Juwaini membagi kalimat di dalam Al-Quran. Ada kemungkinan majaz dan ada kemungkinan hakikat. Ada kemungkinan hakikat dan ada kemungkinan majaz yang harus kita teliti, yang harus kita pahami supaya tidak terjadi misinterpretasi di dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Demikian untuk episode kali ini. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.